What's up Sobat Ghostmate Midweek? Hari ini saya akan ngebacain salah satu cerita nyata lagi dari tim Ghostmate Midweek yang kita dapat dari email Ghostmate Midweek yang tertera di bawah ini. Kalau teman-teman ada yang mau kasih cerita juga boleh banget, silahkan email di sini dan nanti ceritanya akan kita bacakan. Cerita kali ini datang dari wilayah Depok. Kalau teman-teman ada yang tinggal di Depok, kalian pasti tahu ada yang namanya kuburan jeruk purut. Tapi bukan itu guys yang saya pengen ceritain. Di sebelah kuburan jeruk purut ada sebuah kafe yang namanya Anggur Merah. Tapi bukan kafe itu yang berhantu. Nah, teman saya ini kebetulan baru pulang dari kafe Anggur Merah tersebut. Dia pulang naik Grab. Perjalanan cukup jauh, dia nyampe ke Alam Sutra naik Grab bike karena katanya Grab car tuh terlalu lama dan terlalu macet, jadi akhirnya jam 12 malam hari Jumat dia pulang naik Grab bike. Nah, semuanya baik-baik aja, bahkan ketika ngelewatin kuburan jeruk purut tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi katanya menurut dia, apa sih kuburan jeruk purut tuh nggak ada serem-seremnya. Nah, justru ceritanya bukan dimulai dari situ. Ceritanya dimulai ketika dia mulai masuk di salah satu perkampungan di daerah perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang. Nah, saat itu dia memang yakin banget kalau si abang Grab bike-nya dan dia sendiri nggak tahu jalan. Jadi kita sama-sama ngikutin Google Map. Ketika dia ngikutin Google Map, yang pasti dibawa ke jalan-jalan kecil banget nih guys. Semuanya bener-bener based on Google Map, dan bahkan dia sampai ngikutin ke jalan-jalan tikus segala macem. Sampai di hal yang aneh. Harusnya dari Depok sampai Jakarta sampai Tangerang itu mungkin sekitar 60 menit kali ya. Kurang dari itu bahkan kalau misalnya lewat jalan tikus. Tapi dia sekitar jam 1 malam, 1 lewat dikit, itu masih ada di perbatasan Jakarta Barat dan Tangerang. Nah, dia masuk ke salah satu lokasi yang sebelah kanannya katanya semacam kali gede, kali yang airnya mengalir deras banget, dan dia tuh harusnya ngelewatin jembatan kecil reot. Nah, karena si abang Grabnya ini takut, nggak mau kenapa-napa, nggak mau resiko ngelewatin jembatan ini, akhirnya dia milih jalan yang ke arah sini. Karena jalan yang ke arah sini, yang ngikutin arus air tersebut, itu jalannya safe banget. Jadi kayak semacam masih tanah-tanah dan padang rumput segala macem. Dia memutuskan lewat ke sana. Tapi lucunya ketika lewat ke sana itu sepi banget. Jadi kanan kirinya pohon-pohon gede, terus banyak suara burung-burung yang entah dari mana. Terus katanya ada semacam kayak papan jalan yang kayaknya tuh kayak nandain ini wilayah baru gitu. Dan dia itu di sana ngerasa kayak di welcome gitu ya, nggak tahu sama apa, tapi dia ngerasa dia tuh masukin satu wilayah baru dan dia ngerasa di welcome gitu. Sepanjang perjalanan lewat sana itu memang aneh banget. Bahkan tuh katanya abang drivernya sendiri juga ngomong kayaknya kita salah jalan deh, kayaknya ini aneh-aneh deh. Tapi karena udah malam dan karena dia nggak mau berdebat, dia pikir udahlah, yang penting Google Map-nya ngarahin ke sini. Nah, ketika dia jalan terus masuk, itu gelap banget, itu berembun, namanya jam 1 malam, itu berembun, terus dingin, jadi cukup chilly gitu ya, jadi cukup bikin merinding. Dia masuk, awalnya sepi banget, tiba-tiba dia denger suara keramaian di dalam. Nah, jadi dia udah seneng dong, udah bener nih jalannya. Dia masuk ke dalam, itu jalanannya tiba-tiba terang benderang, ada musik-musik, dan ramai banget di sana, kayak semacam pasar malam. Tapi, ketika dia masuk ke sana, itu orang-orangnya seperti tidak menyadari keberadaan dia dan drivernya. Drivernya terus aja maju ke depan, terus segala macam kemacetan dia coba jalanin, tapi anehnya orang-orang itu tuh seperti tidak berbicara kepada dia, dan ekspresi mereka tuh sama semua. Bukan seperti tidak berbicara, tapi kayak nganggep dianya tuh nggak ada. Dan ekspresinya tuh sama semua. Dan satu lagi yang paling anehnya adalah pasar itu tuh bener-bener pasar malam itu tuh bener-bener berembun, gelap, dan sunyi banget gitu. Bukan sunyi ya, katanya tuh kayak bikin dia merasa itu ada di dimensi lain gitu. Nah, semakin dia maju ke depan, semakin kabutnya itu menebal, dan sampai pada akhirnya dia nggak bisa ngelihat jalan. Di situ dia mulai panik. Dia dan drivernya mulai panik dan mulai ngerasa, ini kita salah jalan atau enggak sih?
Ketika diterusin, jam menunjukkan pukul 2 pagi dan dia masih belum menemukan jalan keluar dari pasar tersebut, dari pasar malam tersebut. Rasanya tuh muter-muter aja, jadi kayak maju terus tapi balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Bahkan si ceweknya tersebut, teman saya tersebut, cukup nandain satu pohon yang kata dia menurutnya cukup aneh. Dia tandain kayaknya ini tadi gue udah lewat sini belum ya, dan 5 menit kemudian dia melewati pohon tersebut lagi. Jadi ngerti kan maksudnya kayak looping, jadi ngelewatin satu wilayah yang sama-sama terus dan dia nggak bisa keluar dari sana. Dia mulai kasih tahu ke drivernya, dia bilang, "Mas, kayaknya ini ada yang aneh deh." Terus si masnya bilang, "Iya Neng, saya tahu, kayaknya ini bukan pasar manusia deh, ini kayaknya pasar setan deh." Terus setelah itu disarankan sama drivernya untuk baca-baca doa. Mereka baca-baca doa dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pasar itu kabutnya menebal dan pasar tersebut menghilang, digantikan dengan beberapa cewek rambut panjang yang katanya terbang naik ke atas. Jadi dari tanah itu mereka terbang naik ke atas, diiringi dengan suara tawa yang gak ngenakin banget. Dan itu jadi satu traumatic event banget buat mereka. Terus setelah itu mereka putar balik dan mereka memutuskan balik ke jalan yang sempit tadi, jembatan tadi yang ngarah ke jalan sebenarnya. Mereka jalan ke sana, terus mereka keluar dari lokasi itu. Terus dia sampai rumah jam 3 pagi. Dan karena dia memang orangnya penasaran, besokannya dia balik lagi ke lokasi yang sama. Dan dia nggak nemuin belokan yang ke arah sana tersebut. Jadi memang jalanannya tuh sebenarnya cuma satu, jembatan itu ngelewatin sungai arus air tadi. Jadi jalanan yang di sini tuh nggak ada, hilang. Jadi kayaknya tuh itu adalah portal yang tidak sengaja dibuka oleh something, dan teman saya ini nyasar ke dimensi lain. Dan sampai hari ini, bahkan dia bilang ketika dia nulis email ke saya, itu tuh bener-bener yang dia tadinya nggak percaya banget sama yang namanya hantu, yang namanya dimensi lain, tapi itu malah terbukti buat dia sendiri. Jadi kalau kalian pulang tengah malam, mungkin kayaknya memang paling aman ngelewatin daerah yang rame deh. Jadi kalau dibilang kayak hantu tuh nggak serem, lebih serem sama begal, iya sih, tapi hantu juga bisa bikin kalian nyasar gitu loh. Jadi kayaknya ini suatu pengalaman yang berharga. Mungkin salah satunya jangan pulang malam dan stay home di rumah kalau udah lewat maghrib mungkin kali ya. Ya itu aja sih. Jadi kalau kalian ada yang mau cerita tentang pengalaman horor kalian, boleh banget kalian email ke Ghost Made Me Do It dan kita akan bacakan di sini. Terus untuk teman sobat Ghost Made Me Do It yang sudah ngirimin cerita ini, itu creepy banget. Thank you so much dan see you on the next episode buat semuanya.